Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, suara saya kedengeran sampai belakang enggak? Alhamdulillah. Sekarang kedengeran enggak? Jadi itu 2 kali usaha ibu-ibu. 2 kali usaha. Diri aja dah. Mau duduk sini nggak saya? Ya, coba duduk aja deh. Sama kayak. Di situ. Ya, oke. Kayak pengantin. Bismillahirrahmanirrahim. Maju lagi ya. Bu, maju aja Bu. Beda format dikit lah gaya. Kendala teknis kreativitas lanjut. Saja hair ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, wabil khusus sahibatul bait, Kak Ria serta seluruh keluarganya, kita doakan selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai kesehatan zahir dan batin insyaallah, amin. Dan juga semua teman-teman, sahabat-sahabat yang semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kajian kita akan membahas mengenai apa yang akan kita hadapi di depan. Karena pembahasan mengenai Idul Adha kan udah lewat. Ini udah hari keberapa nih dari bulan Idul Adha? Dari bulan Dzulhijjah. 16 ya. Di bulan depan itu kita juga mendapati satu bulan yang mulia juga. Salah satu dari bulan mulianya Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan bulan pertama dari tahun Hijriah, yaitu bulan Muharram. Saudaraku sekalian saya muliakan, di bulan Muharram itu ada hari yang juga memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tepat pada tanggal 10 Muharram, yang biasa kita sebut dengan nama hari Asyura. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memuliakan hari itu dan berpuasa pada hari itu juga. Yang ternyata sesudah beberapa tahun Nabi Muhammad memuasakan bulan tersebut, hari itu, satu ketika di akhir hidup beliau, Nabi tahu bahwa ternyata yang puasa pada hari Asyura itu bukan hanya umat Islam, akan tetapi juga umat Yahudi yang ada di Madinah. Nabi pun bertanya kepada mereka, mengapa kalian berpuasa pada hari ini? Umat Yahudi di Madinah menjawab, kami berpuasa pada hari ini syukron lillah, karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa. Nabi yang memang tidak ingin jika ibadahnya disamakan dengan nabi-nabi yang lain, dengan umat yang lain, gitu ya. Nabi kemudian mengatakan bahwa lau adraktu sanatil atiyah lasumtu ma'al asyura at-tasu'a. Kalau umur saya nyampe tahun depan, bukan cuman Asyura doang nih yang saya puasain, tapi saya puasain juga hari Tasu'anya, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, untuk membedakan puasa kita dari puasanya orang Yahudi. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dari kisah ini kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa pada hari Asyura. Dan ternyata memang bukan hanya Nabi Musa yang diselamatkan pada hari Asyura, akan tetapi beberapa nabi-nabi yang lain. Ini yang akan kita kupas pada hari ini insyaallah. Siapa saja nabi-nabi yang diselamatkan pada hari Asyura dan diselamatkan dari apa saja, seperti apa kisah mereka. Mari kita belajar kesabaran dari para nabi di hari Asyura. Saudaraku sekalian, iya betul. Saudaraku sekalian saya muliakan,
Dengan agak berteriak-teriak saya akan menyampaikan ini. Mudah-mudahan yang menyampaikan ataupun yang mendengar dikaruniai kesabaran. Langsung praktek dari para nabi-nabinya Allah insyaallah ya. Baik, ala hadhihi niyah bikuniyah salihah jami'ah syamilah. Mudah-mudahan Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabarnya sampai jawab. Allah. Ada. Baik, saudaraku sekalian yang saya muliakan. Nabi-nabi yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam musibah yang mereka hadapi, ujian yang mereka hadapi, yang disebutkan dalam doa hari Asyura tuh. Ya Allah, Engkaulah ya mukhrij dhinnun yauma Asyura wa ya qabil taubata Dawud yauma Asyura, gitu ya. Ya Allah, Engkaulah yang menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan pada hari Asyura. Engkaulah yang menyehatkan Nabi Ayyub dari sakitnya pada hari Asyura. Engkaulah yang menerima taubatnya Nabi Dawud pada hari Asyura. Engkaulah yang menyelamatkan Nabi Nuh yang pertama pada hari Asyura. Coba kita pelajari. Kali ini kayaknya nggak akan keburu kalau semua nabi-nabi kita pelajarin. Kita awali dari Nabi Nuh alaihissalam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini Nabi Nuh ini nabi yang dikenal kesabarannya luar biasa. Kita nih kalau lagi kesel-kesel gitu ya, kayak yang putus asa gitu. Duh, kok kayaknya susah mulu ya. Duh, kayaknya hidup kok menderita nih. Kayaknya kok panjang banget, lama banget nih kesusahannya. Mesti ingetin kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Nuh itu umurnya 1000 tahun. Dan 1000 tahunnya beliau itu 50 tahunnya itu masih dianggap sebagai umur-umur belia. Jadi beliau baru mulai berdakwah menjadi seorang nabi di usia 50 tahun. 50 tahunnya beliau itu seperti kita barangkali 15 tahun, 17 tahun. Dia di usia mudanya Nabi Nuh yaitu 50 tahun. Emang 50 tahun muda? Zaman itu iya, teman-teman sekalian, karena manusianya kan masih sedikit. Kalau manusianya masih sedikit, kemudian baru punya cucu udah meninggal, baru umur 50 tahun, 60 tahun meninggal. Nah ini buminya kosong. Buminya nggak banyak orang. Makanya umurnya orang semakin ke belakang nih semakin pendek-pendek. Biar buminya tetap muat. Gitu ya. Biar buminya cepat-cepat muat. Jadi kalau ada yang meninggal dunia ya memang harus begitu gitu. Kalau enggak buminya enggak muat. Saudaraku sekalian saya muliakan. Nah ini zamannya Nabi Nuh, zamannya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Slid, Nabi Idris, Nabi sampai dengan Nabi Nuh itu ya umurnya orang masih panjang-panjang. Zamannya Nabi Hud, umur orang masih panjang-panjang. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, badannya juga masih gede-gede. Karena kalau nggak kayak begitu, rada susah nyari alamat orang. Bener nggak? Udah orangnya dikit di bumi gitu kan, kecil-kecil pula gitu. Kan susah nyari alamatnya orang. Jadi badannya gede-gede, nyari rezekinya juga gampang. Tinggal ngobok ikan di lautan. Nyari-nyari ikan, ketemu dipanggang di matahari, panggang di api gitu ya. Kemudian mereka makan. Badannya gede-gede teman-teman saudara sekalian. Yang pernah ziarah ke Yaman, ke Hadramaut, tahu bahwa makamnya Nabi Allah Hud panjang luar biasa. Berapa? Lebih dari 10 meter ya panjangnya makam beliau alaihissalam. Nabi Nuh seperti itu. Jadi awal beliau berdakwah itu usia 50 tahun. Sampai dengan beliau wafat pada usia 1000 tahun. Teman-teman saudara sekalian,
saat beliau wafat pada usia 1000 tahun, artinya beliau sudah berdakwah 950 tahun. Dan itu yang masuk ke dalam agama beliau, yang masuk ke dalam agama Islam pada masa tersebut hanya sekitar 50 orang aja. Kebayang nggak? Dalam 1 tahun belum tentu dapat 1 orang. Dalam 1 tahun belum tentu dapat 1 orang. Jadi dalam masa 10 tahun belum tentu dapat 1 orang. Ya Allah, luar biasa bener ya. 950 tahun berdakwah ngajakin kaumnya, yang masuk ke dalam agamanya tidak mencapai 50 orang. Pegel nggak kira-kira? Ini kalau modelnya kayak kita nih, kayak saya modelnya nih, wah udah deh, nyerah, melambaikan bendera putih gitu ya, nyerah aja udah nggak ngerti lagi mau ngapain. Tapi subhanallah, Nabi Nuh alaihi salam tetap berdakwah dengan penuh kesabaran, ngajakin orang satu. Akan tetapi bahkan istri beliau sendiri nggak beriman. Ada yang tahu siapa namanya istrinya Nabi Nuh? Namanya Bu Nuh. Istrinya Nabi Lut namanya siapa? Ini ya, istrinya Nabi Nuh sendiri nggak mau beriman kepada beliau alaihi salam. Subhanallah, di keluarga sendiri ini nggak pada taat gitu. Anak-anaknya ada yang beriman, tapi ada satu yang nggak beriman kepada beliau. Wah, nggak pernah mau ngikutin. Anaknya yang durhaka namanya Kan'an. Jadi jangan ada yang ngasih nama anak Kan'an ya. Jangan mau coba-coba, siapa tahu Kan'an yang ini beda. Nggak usah kayak nggak ada nama lain aja. Baik teman-teman sekalian, akhirnya kemudian sesudah beratus tahun Nabi Nuh berdakwah, nggak ada yang ngikutin. Nabi Nuh kemudian diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah lihat, ya Allah, nih hambaku kesian bener nih. Dadah kalau gitu, kurangin aja lagi jumlah manusia di atas muka bumi ini. Pastikan semuanya beriman. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh, ya Nuh, fasna'il fulka bi'ayunina. Wahai Nuh, buatlah perahu besar, buatlah kapal layar, buatlah kapal besar wahai Nuh. Bi'ayunina, dengan pengawasan kami. Artinya dengan perintah kami yang perintahkan berapa besarnya kapal tersebut, gitu ya. Kami yang akan perintahkan nanti kayunya dapatnya dari mana, ininya dapatnya dari mana gitu. Fasna'il fulka bi'ayunina. Dalam pandangan kami, dalam pengawasan kami. Jadi keren banget ini ya, arsitekturnya langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Pengawasnya, mandornya langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh disuruh bikin dah, mulain nyari kayunya, ininya, itunya. Butuh waktu bertahun-tahun teman-teman saudaraku sekalian. Butuh waktu yang tidak sebentar. Sampai ketika udah mulain bikin nih, jadi nih perahunya, mulai kelihatan bentuknya. Waduh, ujiannya Nabi Nuh luar biasa bener. Kullama marra alaih, setiap kaumnya lewat, mereka kemudian mengejek Nabi Nuh. Ya ampun Nuh, kagak ada lautan di mari. Kamu mau melayarkan perahu di atas daratan. Ntar lagi ada yang lewat lagi. Nuh, sejak kapan perahu bisa lewatin daratan? Nuh, pokoknya setiap kali ada orang lewat, mereka hina Nabi Nuh. Nabi Nuh jawabin, nggak ada. Biarin aja. Nggak semuanya harus diterangkan. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, enggak semuanya harus dikasih tahu, enggak semuanya harus mengadakan konferensi pers. Enggak usah, biarin aja. Tidak perlu menjelaskan apa-apa tentang dirimu, karena orang yang mencintaimu akan tetap cinta padamu meski tahu kekuranganmu, dan orang yang membencimu
Tidak akan berubah apa-apa meski kamu sudah menceritakan tentang kelebihan-kelebihanmu. Jadi buat apa? Apalagi sudah Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tuzakku anfusakum. Enggak usah kalian puji-puji diri kalian. Enggak usah kalian sanjung-sanjung diri kalian. Enggak usah kalian ngomong orang lo enggak tahu siapa gue. Kamu enggak tahu siapa saya. Kalau orang yang nanya balik, emang siapa kamu? Saya juga nggak tahu. Teman-teman saudaraku sekalian, la tuzakku anfusakum, kata Allah. Jangan sanjung-sanjung dirimu. Allah yang paling tahu siapa yang suci di antara kalian, siapa yang baik di antara kalian, siapa yang benar di antara kalian. Daripada sibuk menyanjung-nyanjung diri, lebih baik sibuk memperbaiki kekurangan diri. Karena setiap dari kita, meskipun seperti yang tadi saya sampaikan, semua pasti punya kelebihan, namun juga tidak kurang kekurangan yang kita punya. Betul nggak? Jadi teman-teman sekalian, udah aja konsentrasi kita jangan kepada biar orang tahu siapa saya. Akan tetapi konsentrasi aja apa yang bisa kita benahi dari kehidupan kita masing-masing. Jangan segala-gala diupdate di media sosial. Gitu ya? Biar orang semua tahu kalau kamu tahajud, kemudian update status. Statusnya sih nggak yang gimana-gimana, gitu ya. Statusnya bisa jadi kamu jadikan sebagai anjuran untuk orang tahajud gitu. Tapi ngapain update-nya jam 2 malam? Indahnya waktu malam. Nikmatnya sepertiga malam yang terakhir, saat mesra seorang hamba dengan Tuhannya. Aduh, udah deh. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, begitu banyak para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala beribadah tanpa kenal waktu, dan mereka tidak perlu pengakuan serta pengaguman dari siapapun. Lagian kalau saya pikir-pikirin ya, urusan merahasiakan amal, nih teman-teman sekalian, urusan merahasiakan amal, mikirnya gini aja deh. Kita sama Allah selama ini, Allah selalu kita jadikan penyimpan rahasia aib-aib kita. Betul nggak? Bikin dosa nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ada banyak hal-hal yang nggak ada yang tahu kecuali Allah. Bahkan rasa di hati kita, kebencian, iri dengki, hasud dan lain sebagainya yang ada di dalam hati kita, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selama ini Allah kita jadikan sebagai penyimpan rahasia keburukan kita terus-terusan. Tidakkah kamu ingin selain daripada Allah menyimpankan rahasia keburukanmu, Allah juga menyimpankan rahasia-rahasia kebaikanmu? Bukankah itu sesuatu yang adil? Ya Allah, selama ini tidak ada yang tahu keburukanku kecuali Engkau. Ya Allah, aku juga ingin agar tidak ada yang tahu kebaikanku kecuali Engkau juga, ya Allah. Saat baca Al-Quran, nggak semua orang harus tahu. Saat mau berzikir, nggak semua orang harus tahu. Jangan giliran tahajud pagi-pagi kelihatan banget ngantuknya. Suaminya nanyain, kenapa sih kamu kayaknya lemes banget? Ya ampun bang, abang tuh nggak tahu ya bang, 20 rakaat tadi malam bang. Ya Allah, ya Allah. Anak-anakku sekalian, jangan pernah tinggal tahajud. Padahal mamanya baru juga tuh tahajud. La ilaha illallah. Ayolah, bismillah, insyaallah, mudah-mudahan. Gitu ya. Kalau kita lagi puasa sunnah, jangan deket-deket sama orang makan. Nanti kan orangnya pasti nanya tuh, mari silakan makan. Wah maaf nih, lagi puasa. Sambil ada debar-debar halus gimana gitu di hatinya. Kalau ditanyain, ini kan hari Selasa, ngapain kamu puasa? Ini tuh Ayyamul Bid. Iya. Pokoknya dah. Buatlah rahasia antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala dari rahasia-rahasia yang baik. Karena selama ini kita sudah menjadikan Allah sebagai penyimpan rahasia keburukan-keburukan kita. Saudariku sekalian yang saya muliakan,
Nih seperti Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh buat perahu, diledekin, dihinain. Apa jawaban Nabi Nuh? Diem aja. Nabi Nuh gak ada bilang, kalian tahu gak sih, saya tuh diberi wahyu sama Allah, fasna'il fulka bi'ayunina. Ini adalah pandangan Allah langsung, yang arsitekin nih Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak gitu. Diem aja, biarin aja. Orang mau bilang apa, gak jadi soal. Karena ucapan orang gak akan ngaruh buat kita. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, wah terus saja Nabi Nuh. Sabar sampai jadi tuh perahunya. Udah mau jadi perahunya, gitu ya. Ada kisah katanya perahunya Nabi Nuh, mohon maaf, saya nggak tahu kebenaran kisah ini, tapi ada pembelajaran yang kita mau ambil. Jadi insyaallah, wallahu a'lam, gitu ya. Saudaraku sekalian, kabarnya ada orang yang ngeledek Nabi Nuh nggak cukup dengan omongan. Mereka kemudian ada satu orang dimulai oleh satu orang, dia kemudian masuk ke dalam perahunya Nabi Nuh, mohon maaf, diberakin perahunya Nabi Nuh. Diikutin kemudian orang ini. Nah ini ya, seremnya kalau jadi orang yang diikutin. Itu kalau kita kemudian, kalau orang tersebut kemudian melakukan kebaikan yang diikutin orang banyak sih alhamdulillah. Tapi kalau kemudian melakukan satu keburukan yang diikutin sama banyak orang, ini jadinya jadi dosa jamaah. Gitu kan ya? Kalau pahala jamaah sih alhamdulillah, kebaikan jamaah alhamdulillah, tapi maksiat jamaah apa enaknya gitu. Teman-teman saudaraku sekalian, orang sekampungnya Nabi Nuh semuanya kalau buang air di situ. Nabi Nuh mau beresin nih, finishing kapalnya nih, karena memang udah mau jadi gitu ya. Nabi Nuh pas lihat, waduh, dah nggak jadi deh. Ya Allah, sedih hati Nabi Nuh. Gimana nih ya Allah, nggak bisa ngerjain nih kapalnya. Ya udah dah, saya istirahat dulu aja dah. Apa gimana kayak gitu ya? Barangkali mungkin ada turun hujan, bersihin, atau misalnya kena panas matahari jadi kering apa gimana gitu. Dah, tinggalin dulu sama Nabi Nuh. Subhanallah, Allah tuh ketika ngasih solusi, teman-teman saudaraku sekalian, seringkali di luar nalar manusia, di luar jalan pikir kita gitu. Nggak seberapa lama dari ketika banyak itu, ada orang yang kakinya pincang tapi mau ikut-ikutan kayak gitu juga. Naiklah dia ke atas perahunya Nabi Nuh dengan tertati-tati, kemudian dia buang hajat juga di situ. Udahlah pincang, mau ikutin buang hajat. Kebayang gak sih? Masya Allah, luar biasa ya. Kedurhakaan, kedengkian, itu luar biasa ketika ada dalam hati seseorang gitu. Kalau mau berbuat kebaikan sampai maksa-maksain diri, pincang-pincang, masih seneng. Tapi ini mau berbuat kemaksiatan gitu, cuma biar seneng aja kalau orang-orang pada cerita, iya gue juga gitu kali ya. Dia kemudian maksain diri, pincang-pincang, naik ke atas perahunya Nabi Nuh, kemudian buang hajat. Saat habis selesai dia buang hajat di situ, dia mau naik, mau inian, ternyata jatuh, kakinya terpleset. Terpleset, ngejatuhin kotoran-kotoran di situ. Jatuhnya, plesetnya di tempatnya orang, mohon maaf, kotorannya manusia ini. Tapi subhanallahnya begitu diri, kemudian kakinya baik. Seru bener ya. Iya. Jadi dia bilang, wah, ini berkah nih ternyata nih. Ini nih ternyata bisa bikin kesembuhan nih. Akhirnya dia kemudian naik dari atas perahu tersebut, dia nyampein ke kaumnya. Tahu nggak? Sekarang gue udah bisa lari. Sekarang saya udah bisa jalan. Nih sembuh nih. Dia bilang, kenapa kamu bisa sembuh? Tuh gara-gara, dia cerita kayak begitu, berbondong-bondong orang untuk ngambil kotoran mereka di atas perahu tersebut. Yang lagi sakit-sakit perut ditaruhin di perut. Mulai membayangkan. Makanya jangan dibayang-bayangin. Segala-gala ya dibayangin. Apakah mereka sembuh? Enggak juga. Gitu ya. Saudariku sekalian, sampai kemudian bersih lagi tuh perahunya Nabi Nuh. Jadi mereka yang ngotorin, mereka juga yang bersihin.
Dah biarin aja. Kadang-kadang yang kita kira buruk buat kita, ternyata itu adalah baik buat kita. Udah bersih sekarang perahunya Nabi Nuh, baru dah Nabi Nuh kemudian rapiin lagi perahunya, sampai Allah berkata kemudian berfirman padanya, ya Nuh, kalau kamu lihat faratan nur, kalau kamu lihat di dapur kamu itu kemudian ada menyembur air, wahai Nuh, pada saat itulah segera naikkan semua orang-orang yang beriman di atas perahumu. Saudaraku sekalian, pada hari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar Nabi Nuh melihat pertanda tersebut di dapurnya. Segeralah sama Nabi Nuh kemudian dimasukkan orang-orang yang beriman di atas perahunya Nabi Nuh, termasuk semua binatang-binatang berpasang-pasangan. Jadi itu tikus sepasangan, ayam sepasangan, gitu ya, anjing sepasangan, kucing sepasangan, gitu semua binatang-binatang tuh Nabi Nuh masukin ke dalam perahunya karena semua binatang beriman, kan gitu kan. Kemudian Nabi Nuh naik bersama dengan kaumnya semuanya. Nabi Nuh pastiin siapa aja yang beriman udah masuk nih. Nabi Nuh lihat anaknya Atuk mana dia nih? Siapa itu? Kok nggak kelihatan? Akhirnya kemudian Allah berfirman, ketika semua udah di atas kapal nih, Nabi Nuh lihat, tunggu, mau cari anak saya nih. Nabi Nuh kemudian turun nyari-nyari anaknya, ketemu. Akhirnya kemudian dipanggil-panggil, ketika kemudian mulai turun hujan dari atas langit dan air menyembur dari bawah tanah. Jadi itu hujan yang enggak sembarang hujan. Allah berfirman tidak hanya kepada langit, akan tetapi juga kepada bumi. Wahai bumi, pancarkan air, wahai langit, turunkan hujan. Kebayang cepetnya kayak apaan tuh banjir. Sut, air naiknya cepet bener. Nabi Nuh segera naik kembali ke atas kapalnya, sudah mencari anaknya ketemu. Mulai deh tuh kapalnya mulai jalan. Nabi Nuh lihat anaknya lagi lari-lari. Nabi Nuh bilang, ya bunayyar kemana? Ayo cepetan naik ke atas kapal. Segera naiklah ke atas kapal. Anaknya bilang, ogah bah, saya gak mau ikut-ikutan, saya mau nyelamatin diri aja. Katanya Nabi Nuh kemudian, la simal yaumin amrillahi lamarrahim, gak ada yang selamat nih hari kecuali yang dirahmati sama Allah. Ayo cepetan naik ke atas kapal, gak ada yang bakal selamat kecuali yang ada di atas kapal. Katanya dia, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya bakalan naik ke atas puncak gunung sana, akan menyelamatkan saya dari air tersebut. Katanya Nuh, enggak akan ada yang selamat. Dianya naik kemudian terus ke atas kapal. Nabi Nuh masih tungguin tuh. Tunggu dulu, jangan jalan dulu kita, jangan berangkat dulu. Saya mau samperin anak saya. Sampai kemudian dianya lagi naik ke atas kapal, ketika air kemudian mulai menyambar anaknya Nabi Nuh tersebut. Nabi Nuh dari sebelum-sebelumnya selalu doa, ya Allah, selamatkan aku dan keluargaku. Selamatkan aku dan keluargaku. Nabi Nuh tahu akan ada banjir bandang. Nabi Nuh tahu akan ada pengurangan jumlah bumi, jumlah manusia di atas muka bumi. Karenanya Nabi Nuh dari awal-awal berdoa, ya Allah, selamatkan aku dan keluargaku. Begitu ngelihat kemudian anaknya tenggelam bersama dengan yang tenggelam, Nabi Nuh nangis. Kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, bukankah dia adalah anakku dan janjimu adalah benar? Karena waktu Nabi Nuh doa minta diselamatkan dia dan keluarganya, Allah kemudian berjanji, aku akan selamatkan kamu dan keluargamu, wahai Nuh. Tapi ternyata anaknya tenggelam. Nabi Nuh nanya dengan linangan air mata, ya Allah, bukankah dia adalah anakku dan bukankah janjimu adalah benar untuk menyelamatkan aku dan keluargaku? Saudariku sekalian yang saya muliakan, ternyata jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ini nyeremin banget. Waktu saya baca ayatnya gitu kan, ya Allah, seremnya sama ayat ini. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Ya Nuh, innahu laisa min ahlik
Bukan Nuh, dia bukan dari anakmu, bukan anakmu. Kok bukan anaknya? Lahir dari rahim istrinya. Dan memang betul-betul dari, mohon maaf, dari spermanya Nabi Nuh gitu. Dari spermanya seorang nabi gitu kan. Dia anakku ya Allah, dia lahir dari rahim istriku ya Allah. Bagaimana mungkin dia bukan dari keluargaku? Kata Allah, innahu amalun ghairu saleh, karena dia telah melakukan perbuatan yang tidak saleh. Maka siapapun dirimu, siapapun ayahmu, sesoleh apapun ayahmu, mau ayahmu seorang wali, mau ayahmu seorang kiai, mau ayahmu seorang alim ulama, mau ayahmu orang paling soleh di kampungmu, di negerimu, jika kamu tidak melakukan amalan yang soleh, maka kamu bukan anaknya. Jadi nggak usah bangga-banggain saya punya orang tua ini, saya punya saudara ini, saya punya, kamunya gimana gitu. Kamunya gimana? Allah SWT ngasih tahu, tuh si Kan'an anaknya Nabi, teman-teman saudaraku sekalian. Nabinya salah satu dari ulul azmi, teman-teman saudaraku sekalian. Nabi yang sudah memang disiapkan surga baginya. Ketika dia kemudian falahu amal ghairu saleh, dia melakukan perbuatan yang gak soleh, gak dianggap apa-apa. Maka siapakah diri kita yang kemudian berani-berani berkata, ah tenang, biar kata gimana-gimana juga bakalan masuk surga saya. Dapat apaan? Jaminan. Siapa yang ngasih jaminan? Malaikat Jibril. Siapa yang ngasih jaminan? Bahkan orang-orang yang telah diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi besar Muhammad tidak pernah berhenti dari ketakutan mereka, karena faham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu agung dan begitu mudah baginya untuk menjadikan seseorang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya dicinta. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dapat jaminan dari Nabi Muhammad. Katanya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Bakar di masjid, disaksikan ratus bahkan mungkin ribu orang pada saat tersebut. Abu Bakar fil jannah, katanya Nabi Muhammad. Umar fil jannah, kata Nabi Muhammad. Uthman fil jannah, kata Nabi Muhammad. Ali bin Abi Talib fil jannah, kata Nabi Muhammad. Zubair bin Awam fil jannah, kata Nabi. Abdurrahman bin Auf fil jannah. Zaid bin Haritha fil jannah. 10 orang dijanjikan surganya oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam. Asyaratul mubasyirina fil jannah, 10 orang dijanjikan surganya oleh lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang tidak berucap satu patah kata pun kecuali merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Segitunya mereka selalu berada dalam keadaan ketakutan karena faham. Bahkan anak Nabi Nuh tenggelam bersama dengan yang tenggelam ketika ia melakukan perbuatan yang ghairu saleh, yang tidak saleh. Maka mari mengikuti jalan orang-orang soleh sebelum-sebelum kita, agar kita termasuk di antara kelompok mereka, insya Allah. Ya Allah, Nabi Nuh sedih. Kemudian mereka pun tetap berada dalam kapal hingga berhari-hari lamanya. Udah siap-siap emang Nabi Nuh, udah bawa segala bekal makanan. Saudaraku sekalian, sehari 2 hari di atas kapal ini, bumi ini semuanya tenggelam. Seminggu 2 minggu bumi semua tenggelam, nggak dapetin daratan. Sampai bahkan lebih dari sebulan. Persiapan persediaan makanan mereka sudah mulai menipis. Nabi Nuh udah mulai minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kasih kepada kami daratan ya Allah. Udah ngelihat bumi dan seisinya, semuanya isinya lautan, nggak ketahuan mana dia daratan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, hingga sesudah berbulan-bulan lamanya mereka kemudian melihat ada daratan yang sudah mulai kering dan mereka bisa tinggalin tempat tersebut. Mereka pun segera menambatkan kapal itu dan mulai kemudian turun semuanya dalam keadaan penuh sukacita, tepat pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Jadi ini Nabi Nuh
diselamatkan, temu daratan pada hari Asyura. Kabarnya kemudian Nabi Nuh segera ngambil makanan-makanan yang mereka punya tuh, bikin bubur selamatan, gitu ya. Makanya kali hari Asyura itu kan orang baru suka bikin bubur. Yang mestinya sih bukan hanya hal-hal yang seperti itu yang diikutin. Dan apakah benar apa enggaknya, wallahu alam juga. Masalah resepnya kayak apaan, wallahu alam juga. Karena saya kan gak ikutan tuh di perahu hari itu. Ustazah pakai jagung apa enggak? Mana saya tahu. Ya Allah, ya Allah. Jadi teman-teman sedikit sekalian, Nabi Nuh diselamatkannya pada hari Asyura. Nah ini kita mau lihat nih, orang tuh kalau melaksanakan perintahnya Allah, pasti sama Allah dikasih solusi. Tapi kalau mengikuti hawa nafsunya sendiri, seperti Kan'an dan kaumnya Nabi Nuh, gitu ya, mengikuti hawa nafsunya sendiri, pengen buang air di perahunya Nabi Nuh, nggak ngikutin apa yang disampaikan Nabi Nuh. Nah itu walaupun dalam pikiran mereka itu akan menyelamatkan, nyatanya mereka akan tenggelam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad mengatakan, Inna mathali wa mathala ahli baiti kamathali safinat Nuh. Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan keluargaku seperti perumpamaannya perahunya Nabi Nuh. Siapa yang ikut di dalamnya akan selamat, dan siapa yang memilih jalan lain mereka akan tenggelam. Ini yang disampaikan Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Maka yuk kita ikutin perahunya Nabi Nuh, perahunya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Semuanya pastikan berada di sana. Taunya di mana, Ustazah? Karena sekarang ada banyak orang yang menganggap bahwa perahu-perahu dia itu yang perahunya Nabi Muhammad. Kan gitu ya? Yang paling sunnah lah katanya, yang paling ngikutin Nabi lah katanya. Tapi ini kita nggak tahu nih. Nah ini katanya Nabi Muhammad, masali wa masala ahli baiti. Nabi Muhammad bilang perumpamaanku dan perumpamaan keluargaku. Sedikit sekalian, yang biasa orang-orang sebut di zaman sekarang nih habaib, ya, kalangan habaib-habaib. Itu Nabi Muhammad suruh ngikutin, katanya Nabi Muhammad, ikutin aja aku dan ikutin para habaib. Kita kenal nih, tapi nggak semua habaib benar, Ustazah. Oh iya betul, tapi banyak juga yang benar. Kan begitu? Habib Umar bin Hafid. Habib bukan? Habib. Ya Allah, saudaraku sekalian, sampai sekarang saya nggak ngelihat kekurangan beliau sebagai manusia ya. Tentu aja kalau beliau ditanyain kurangan Habib apa, Habib? Wah banyak bener gitu. Habib Zain bin Smith, saudariku sekalian yang saya muliakan, saya pernah ikut beliau berziarah Madinah ya. Saya pernah ikut beliau berziarah karena sewaktu di Indonesia itu beliau bersama dengan istrinya, saya yang menerjemahkan istrinya kemana pergi, Ubaba Maryam. Saya terjemahkan bukan hanya ketika memberikan kajian, akan tetapi juga mau belanja juga saya yang terjemahin. Karena kan pelayannya kagak ngerti bahasa Arab, babanya nggak ngerti bahasa Indonesia gitu. Dan itu saya lihat istri beliau, Ubaba Maryam, Masya Allah, tidak pernah melihat satu kesempatan berbuat baik kecuali berbuat baik. Belanja nih, beli kain, pergi ke tempat toko-toko kain, masuk di situ ngomong sama pelayannya, diginiin mukanya pelayannya, kamu cantik, tapi lebih cantik lagi kalau kemudian kamu pakai jilbab. Dia senyum aja. Pakai jilbab kenapa nak? Kamu umatnya Nabi Muhammad kan? Gitu. Ucapan ringan disampaikan, nggak pakai dalil-dalil hadis-hadis dan nggak pakai hal-hal yang nyeremin. Nanti di akhirat rambutmu dijenggut malaikat. Nggak ada tuh, ya Allah. Saya kalau dengerin orang-orang gitu ya, memberikan peringatan kepada orang lain dengan bahasa-bahasa yang nyeremin, ya ampun, pengen saya kenalin mau Baba Maryam, pengen saya kenalin menabi-nabinya Allah gitu. Emang Ustazah kenal kagak? Saya juga gak kenal. Tapi yang saya tahu semuanya, semua nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala dan semua para ulama-ulama
yang saya yakinkan mereka berada di dalam perahunya Nabi Muhammad alaihi wassalam akan lebih mendahulukan bisyarah daripada indar. Fabashirhum, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, berikan kabar gembira kepada mereka. Lebih mendahulukan memberi kabar gembira dibandingkan dengan mengancam dan menakut-nakuti. Itu jalan ulama-ulama kita. Itu jalan para kasih-kasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hadir ngaji, ustadznya, kiainya dikit-dikit neraka itu. Dikit-dikit nyeremin gitu ya, haram, bid'ah, nanti balasannya di akhirat, wah begini begitu segala macam. Udah deh, mending keluar aja deh. Panas. Saudariku sekalian yang saya muliakan, orang kalau bahas neraka rasanya gimana? Panas ya kan? Nakutin gitu ya. Mendingan kita bahas yang surga-surga aja dah. Bahas yang enak-enak aja. Maka teman-teman sekalian, ini Ubah Maryam nih. Saya tuh ngelihatnya kayak gini. Masya Allah ya gitu. Ubah sih ya pokoknya jalanin aja gitu kan. Tapi sambilan habis itu didoain sama Ubah, mudah-mudahan begini begitu segala macam. Dikasih uang sama beliau. Kasih uang. Teman-teman saudara sekalian, nih kata Ubah buat beli jilbab. Buat beli jilbab, buat beli apa aja deh yang kamu mau gitu. Teman-teman sekalian, kapan hari kita pergi lagi ke situ udah pakai jilbab? Ya Allah, subhanallah gitu ya. Hati penuh rahmat itu loh yang saya belajar dari para ulama-ulama yang katanya inna masali wa masala ahli baiti misal safinat Nuh. Perumpamaanku dan perumpamaan para keluargaku seperti perahunya Nabi Nuh. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammadnya Allah bilang tentangnya wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai penebar kasih sayang di atas muka bumi. Maka saya perhatikan nih, para ulama-ulama yang berada di jalannya Nabi Muhammad mendahulukan menebarkan rahmat daripada menebarkan kebencian ataupun menebarkan ancaman dan menebarkan ketakutan. Mereka lebih memilih menebarkan rahmat dan kasih sayang. Subhanallah. Saudaraku sekalian, kapan hari beliau belanja kain juga. Waktu itu ada anaknya yang mau nikah. Tengah-tengahan datang waktu sholat maghrib. Beliau bilang, yuk Halimah kita sholat. Sholat, nggak ada musolanya di toko kain itu. Jadi beliau sholat di antara kain-kain, di antara lorong-lorongnya kain itu. Segitunya, saya bilang ini Ubah sempit, nggak apa-apa, kita tetap jamaah. Ini tempat sempit di itu tuh, di toko kain, tetap sholatnya jamaah. Beliau kemudian bilang sebelum sholat gitu, dipanggilin yang perempuan-perempuan, yuk sholat, kamu muslimah, ayo sholat. Iya deh, yuk sholat. Dia kemudian, saya bilangin sama dia gitu, Mbak, ini orang doanya mustajab tau Mbak. Gitu ya Bu, katanya gitu. Iya Mbak, walaupun misalnya kemarin-kemarin nggak sholat, ikut aja Mbak, lumayan kan Mbak, dapat doa ntar. Iya juga ya, mikir-mikir gitu. Mbak ada kepengenan apa gitu Mbak, pengen dapat jodoh misalnya gitu. Pengen rezekinya lancar gitu. Hei Mbak, wudhu cepetan. Iya dah, dia wudhu kemudian sholat barengan sama Ubah. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa bener ya. Dan saya nggak tahu, tapi saya yakinkan gitu, kalau misalnya Ubah doa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan mereka mengaminkan, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri hidayah, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, jalannya Nabi Muhammad, jalannya para sahabat, jalannya para ahlul bait, jalannya orang-orang soleh, jalannya para ulama, ikutkan kami bersama dengan mereka. Dan mereka kemudian mengatakan amin. Tidakkah akan membuat rahmatnya Allah turun dan mengijabah doa-doa mereka? Maka teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, ini yang dilakukan para kasih Allah Subhanahu wa taala dalam jalan dakwah mereka. Katanya Nabi Muhammad, perumpamaanku, perumpamaan ahli baitku, perumpamaan para kekasih Allah Subhanahu wa taala seperti perumpamaan perahu Nabi Nuh.
seperti perumpamaan perahu Nabi Nuh. Siapa yang ikut di dalamnya selamat, siapa yang gak ikut di dalamnya akan tenggelam. Mudah-mudahan Allah sertakan kita bersama dengan di dalam perahunya Nabi Nuh, Nabi Muhammad alaihi wasallam, insyaallah menuju kepada rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Ikutin kalangan habaib-habaib yang soleh-soleha. Kenapa Nabi Muhammad gak bilangnya perumpamaanku dan perumpamaan sahabat-sahabatku? Yang pastinya semua sahabat-sahabatnya adalah soleh-soleha. Kenapa bilangnya perumpamaanku dan perumpamaan keluargaku? Karena Nabi Muhammad tahu sahabatnya berhenti masanya. Dan akan kesulitan kita untuk cari tahu jalannya para sahabat Nabi Muhammad di zaman-zaman sekarang. Makanya Nabi ngasih aturan, kamu ikutin kalangan-kalangan orang yang nasabnya nyambung sama Nabi Muhammad, dari ahli baitnya Nabi Muhammad alaihissalam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, dan kebanyakan dari mereka, meskipun ada yang lain, tapi kebanyakan dari mereka mengikuti ahli sunnah wal jamaah, mencintai para sahabat Nabi Muhammad alaihissalam, melaksanakan sholat pada waktu-waktu yang telah ditetapkan, 5 waktu dalam sehari semalam, dan bahkan menambahkannya dengan ibadah-ibadah sunnah, menjadikan kehidupan Nabi Muhammad terpraktekkan dalam diri mereka sebagai laku dan tindak tanduk mereka hari-hari mereka. Saya pernah ikutan sama Habib Zain bin Smith seperti yang tadi saya sampaikan dalam ziarah beliau di kota Hadramaut Tarim. Berangkat abis subuh sampai nyampe pulang isya. Teman-teman saudaraku sekalian, saya saksi hidup, tidak pernah melihat lisan beliau, lidah beliau berhenti. Dari zikir, dari Quran, dari istighfar, dari sholawat, dari apa aja yang dari pagi teman-teman saudaraku sekalian sampai malam. Saya berada di soft di bangku belakang beliau persis. Jadi saya dengar Al-Quran, Al-Baqarah nih. Terus saja sepanjang perjalanan saudariku sekalian. Baru kalau ditanya sama Hubabah gitu, Bib Zain, ingat gak sama si Fulan bin Fulan? Saya dengar dia itu meninggal Bib Zain. Gitu kata istrinya nih di belakang ya, karena supir depan sampingnya Habib Zain, belakang saya, kemudian istri beliau Habib Zain, Hubabah Maryam. Baru beliau, ini sih ini gitu, ingat nggak dia udah meninggal gitu kan? Ah ya, ingat saya udah meninggal. Mudah-mudahan Allah naikin derajatnya, mudah-mudahan masukin dalam surga. Selesai, berhenti, lanjut lagi. Luar biasa gitu. Itu dalam sehari hatam Quran di perjalanan teman-teman saudaraku sekalian, yang bahkan sholat pun boleh dijamak sebagai uzur, sebagai keadaan-keadaan yang memang memperbolehkan kita untuk mendapat keringanan. Segitunya tuh, Quran selesai dibaca, kemudian istighfar, kemudian sholawat, kemudian dari pagi sampai malam. Ya Allah, ya Allah, benar-benar yang katanya para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yadhkurunallah fi kulli ahyanih, mereka mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam tiap waktunya. Saya ngebayangin, ya Allah, nih malaikat raqib sibuk bener sama Habib Zain. Bener gak? Nyatut aja gitu kan, ibadah aja yang ditulis, Masya Allah. Habis itu saya bayangin diri saya, ya Allah, malaikat raqib saya anggurin. Nganggur aja nih kayaknya nih malaikat raqib nih. Teman-teman saya sekalian, jadi pikiran gitu, malaikat raqib nganggur mendingan, asalkan jangan malaikat atidnya yang sibuk. Malaikat atid sibuk nyatetin dosa-dosa kita nggak kelar-kelar dari bangun tidur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Nabi Nuh alaihi salam, teman-teman saudaraku sekalian, dengan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Asyura, 10 Muharram atau hari Asyura. Yang ingin saya sampaikan lagi adalah tentang Nabi siapa nih enaknya ya? Nabi Yunus deh ya. Nabi Yunus ya. Urusan sama ikan ya. Sebutkan nama-nama ikan. Dapat sepeda. Dapat sepeda. Ambil sepeda di belakang. Saudara sekalian yang saya muliakan, Nabi Yunus bin Matta di kota namanya Nainawi. Beliau berdakwah di sana. Orang-orang kaumnya Nabi Yunus nih
menghormati Nabi Yunus. Ini kalau Nabi Nuh ini kan gak dihormatin sama kaumnya, dikata-katain, dihinain mulu. Kalau Nabi Yunus bin Matta sebaliknya, orang kaumnya menghormati beliau, memuliakan beliau, tapi gak beriman sama beliau. Ini kira-kira enakan mana nih? Dua-duanya sama-sama gak enak ya. Dihina, dikucilkan, diejek-ejek gitu kan, dan gak beriman memang, tapi kan lebih jelas mana yang beriman, mana yang enggak gitu kan. Di kaumnya Nabi Nuh. Kalau di kaumnya Nabi Yunus, mereka ngormatin Nabi Yunus, mereka sayangi Nabi Yunus sebagai warga kaumnya yang baik gitu, tapi mereka nggak ada yang beriman. Jadi kalau diajak ngomong abang Nabi Yunus nih, ayo beriman gitu, Allah tuh begini begitu, ngasih rahmat sama kita begini begitu, mereka tuh kayak iya gitu di depannya Nabi Yunus, kayak dengerin gitu ucapannya Nabi Yunus, tapi di belakang itu nggak ada yang pada beriman. Megelin nggak sih? Nggak ada gitu, kayak yang iya deh, udah gitu. Tapi habis itu kemudian keluar dari rumahnya Nabi Yunus, kagak dah gue mah gitu, saya mah enggak, saya mau ikutin aja ajaran nenek-nenek kakek kita gitu. Mereka nggak pada beriman sama Nabi Yunus. Nggak ada yang beriman, teman-teman sekalian. Nggak satu, nggak dua, nggak ada yang beriman. Benar-benar sendirian Nabi Yunus ibadah. Mau cari satu orang nih, ayo deh ikutan sholat barengan saya, ikutan ibadah barengan saya gitu. Mereka kalau diajakin ngomong sama Nabi Yunus kayak iya gitu. Tapi waktunya besok ya, nanti kita ya ibadah bareng-bareng ya. Nggak ada yang datang, satu pun. Nggak ada yang hadir gitu. Nggak ada yang iya Nabi Yunus saya beriman kepadamu gitu. Nggak ada. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun, gak ada satupun yang beriman. Pegel bener. Nih gak tahu diuntung nih umat saya nih, udah dikasih nabi gak diikutin gitu, udah dikasih nabi gak didengerin, tapi di depan dia sih kayaknya iya gitu. Ya Allah, pegel bener nih ngadepinnya nih. Aduh ya Allah, kayaknya mungkin kaum yang lain ada yang kalau saya omongin gitu ya, mungkin mereka akan beriman. Pikir punya pikir, ya udah dah kalau gitu, tinggalin aja, kaum nggak ngerti diuntung kayak begini nih. Siapa tahu kemudian Allah akan kasih kepada saya kaum yang beriman pada saya. Bukan di sini kali tempatnya. Nabi Yunus kemudian siap-siapin baju ala kadar gitu ya. Kemudian beliau pun pergi ke daerah Ninawi, itu dekat sama laut. Beliau pun pergi ke pantai, kemudian cari-cari tahu kapan ada rombongan berangkat ke negeri sebelah, negeri lain. Sampai kemudian waktunya pemberangkatan, Nabi Nuh ada di antara mereka yang berangkat ke negara yang lain itu. Nggak nanya sama Allah, nggak istikharah, nggak mohon petunjuk kepada Allah, ngikutin yang menurut beliau benar. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, ini ngajarin buat kita semuanya, nggak usah sok belagu. Kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Maka kalau mau memutuskan apa-apa dalam kehidupan, beristikharahlah. Jangan lupa itu, mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau udah berada dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah selamat. Tapi begitu mengikuti apa yang ada dalam pikiranmu, belum tentu kemudian menjadi solusi dalam hidupmu. Kita nih ya, teman-teman silakan perhatikan jalan hidupmu masing-masing. Ada berapa banyak dari jalan hidupmu itu yang kamu pikir solusi, ternyata menambah masalah? Iya apa enggak? Ini kalau kawin enak nih, habis kawin nih kalau cerai enak nih. Berapa banyak orang yang berpikir seperti itu? Ini habis kawin nih, ini kalau punya anak enak nih. Kayaknya kalau punya anak sih masalah selesai nih. Habis punya anak, masalahnya selesai. Nah, masalah baru teman-teman saudaraku sekalian. Jadi jangan berpikir seperti itu gitu. Udah nih, kawin, habis kawin kemudian yang
Aduh, pusing ngadepin nih, bukan suami saya nih, ternyata nih bukan jodoh saya nih, nggak ada klop-klopnya nih, padahal udah pacaran 3 tahun sebelum nikah. Habis itu pacaran 3 tahun, kawinnya cuma 3 bulan. Cerai aja dah, cerai kemudian. Habis cerai gitu ya, dapat berapa bulan, kayaknya kawin mendingan ya daripada saya bercerai kayak begini. Susah, apalagi saya ada anak misalnya gitu. Ya Allah, ya Allah. Karena kamu memutuskan segala sesuatu dari akal pikirmu sendiri. Karena kamu tidak menjadikan Allah terlibat dalam urusan-urusanmu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, teman-teman semuanya yang saya sayangi, ku sampaikan padamu, inget-ingetin, tidak ada masalah yang besar selagi Allah yang maha besar engkau libatkan. Tapi nggak ada masalah yang kecil selagi engkau tidak melibatkan yang maha besar ikut menanganinya. Semua masalah jadi besar ketika engkau sebagai manusia yang sangat kecil diminta menyelesaikannya. Bener gak? Kalau kita mau selesaiin sendiri, kita ini kecil. Karenanya kemudian kita ngelihat segala masalah jadi besar, teman-teman. Tapi begitu Allah yang maha besar kita libatkan, masalah sebesar apapun jadi kecil. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Kata Allah dalam Al-Quran, bukanlah sulit bagi Allah, nggak ada yang besar bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Maka untuk berbagai macam permasalahan dalam hidupmu, libatkan Allah, sertakan Allah. Jangan buat keputusan apa-apa kecuali jika itu adalah keputusan Allah. Taunya dari mana Ustazah kalau itu adalah keputusan Allah? Beristikharahlah, Allah akan tunjukkan kepadamu mana jalan yang seharusnya kau tempuh. Jangan sok belagu. Kita tidak diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Sekali lagi, kita sebagai manusia tidak diminta Allah untuk menyelesaikan urusan kita sendiri. Akan tetapi kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengatakan dalam kehidupan kita ini, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Dan aku serahkan segala urusanku kepada Allah, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengawasi, maha mengetahui segala urusan hamba-hambanya. Gitu teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan. Urusan apapun serahkan kepada Allah. Jangan belagu-belagu mau memutuskan segala urusan sendiri. Jangan belagu-belagu mau ngurusin urusan kita sendiri. Urusan anak-anakmu, seberapa mampu engkau menjaga mereka? Seberapa sanggup engkau menjaga mereka? Adakah engkau ketika anakmu sekarang nih, ketika ibu-ibu ada di majelis ini, sanggup nggak jagain anaknya? Kita nggak tahu anak kita lagi ada di mana, lagi ngapain, dekatnya sama kebaikan ataukah keburukan, dekatnya sama orang baik atau ke orang buruk, akankah selalu terjaga atau kemudian mendapatkan petaka di luaran sana? Apa yang bisa kamu lakukan? Akan tetapi Allah bilang kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan anak kalian dari api neraka. Ya Allah, saya sih serem bayanginnya. Kita sama Allah sebagai orang tua disuruh jagain diri kita dan anak-anak kita dari api neraka. Jangankan jagain anak-anak, teman-teman, jaga diri sendiri aja nggak bisa. Bener apa enggak? Jangankan jagain anak-anak, jaga diri sendiri aja nggak bisa. Ya Allah, Kau perintahkan kami untuk menjaga diri kami dan anak kami dari api neraka. Saya nyerah ya Allah. Jangankan jagain anak-anak ya Allah, jaga diri sendiri aja saya nggak mampu melakukannya. Maka ya Allah, satu-satunya yang hamba-Mu ini dapat lakukan adalah menyerahkan mereka dan menitipkan mereka kepadamu ya Allah. Jagalah kami dan seluruh anak-anak kami sebagaimana Engkau telah menjaga hamba-hamba yang Kau cinta di sisi-Mu. Jangan lupa itu untuk menjadi salah satu bagian dari doamu setiap pagi harimu. Jangan pernah lupa untuk meminta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari-harimu. Saudariku sekalian, istri nggak disuruh jaga suami, tapi kalau kita punya suami yang tidak terjaga, kan kita juga yang susah. Karenanya kemudian pagi hari itu saat duha,
Sholat duha 2 rakaat, sholat istikharah 2 rakaat. Berapa kali saya sampaikan ini padamu? Jangan berani keluar rumah kecuali sudah mohon penjagaan dan mohon bimbingan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Beristikharahlah setiap pagi harimu. Minta sama Allah, ya Allah, beri petunjuk padaku, beri petunjuk keluargaku, beri petunjuk anak-anakku, suamiku, ya Allah, jagakan kami untuk selalu melaksanakan apa yang menjadi perintahmu kepada kami. Gitu. Minta ditunjukkan jalan yang terbaik, minta digerakkan kepada hal-hal yang terbaik. Beristikharah, teman-teman saudaraku sekalian. Jangan jadikan hidupmu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon petunjuk hari demi harimu, karena kita menjalani kehidupan tidak lama, karena kita hanya punya hitungan hari demi hari sampai menuju kepada kematian kita sendiri. Kalau ada memang hal yang patut kita istikharahkan secara detail, satu perkara, adakah dia baik untuk jadi jodoh saya? Nah, itu istikharahnya malam. Tapi kalau minta petunjuk, nih hari-hari nih biar Allah tunjukkan yang terbaik pada kita tiap harinya, itu istikharahnya tiap pagi. Katanya para sahabat, allamana rasul al-istikharah kama allamana shalah ayil mafruḍah. Nabi Muhammad dulu ngajarin kepada kita sholat istikharah seperti mana Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita sholat fardu. Artinya Nabi sangat mementingkan melaksanakan sholat istikharah kepada para sahabat-sahabatnya, sebagaimana Nabi mementingkan sholat fardu jangan sampai ditinggal oleh para sahabat-sahabatnya. Maka jangan jauh-jauh dari istikharah. Nabi Yunus mengajarkan kepada kita, segala sesuatu walaupun tampak benar bagi pikiran kita, tidak demikian dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan jadikan dirimu dikendalikan oleh akalmu, jangan jadikan dirimu dikendalikan oleh hatimu. Biarkan saja dirimu, anggota tubuhmu, pikiranmu, bahkan hatimu berada dalam kendalinya Allah. Berangkat Nabi Nuh, teman-teman saudaraku sekalian, ikutan kafilah nih, kafilah dagang, naik kapal besar. Nih kita hari ini ceritanya kapal mulu ya. Naik di atas kapal, weh jalan nih, sehari, 2 hari, 3 hari masih enak. Lagi tengah-tengahan berada di dalam kapal laut yang sedang, lautan yang sedang sangat dalam-dalamnya, tengah-tengah lautan yang memang benar-benar nggak kelihatan ada ujungnya. Subhanallah. Kapal yang asalnya tenang kemudian datang badai, datang ombak yang sangat-sangat besar, membuat kapal terhuyung-huyung, membuat kapal kemudian porak-poranda. Mereka kemudian berada dalam keadaan ketakutan. Kapalnya kemudian kena ombak yang sangat-sangat besar. Nahkoda kapal tersebut segera mengumpulkan semua pasukan, semua penumpang, kumpulin semuanya. Dia kemudian kasih tahu sama mereka, wahai penumpangku sekalian, ini ada pengumuman saya mau sampaikan. Dia bilang ini sambilan orang-orang nih ya, sambil bung ke bawah kanan, ke bawah ke kiri, ketika nahkodanya nih lagi kasih pengumuman, sambil pegangan nih, para kesusahan nih buat jagain badan mereka sendiri. Dia bilang, ini nih, kita nih sekarang berada dalam ombak yang sangat-sangat besar seperti ini, dan ini bukan musimnya, ini juga bukan daerahnya. Ada daerah-daerah yang memang daerah berombak gitu ya, ada daerah yang memang biasa berbadai, ini enggak gitu. Ini di daerah yang tenang dan juga di musim yang tenang. Enggak ada apa-apaan, tapi ini kapal bisa segininya kencengnya gitu. Oh, anginnya, ombaknya gitu. Ini saya ngeri nih katanya nahkodanya nih. Dan yang seperti ini biasanya terjadi karena di antara penumpang ini ada istri kabur dari suaminya. Hati-hati, jangan kabur naik laut. Kalau kabur jangan naik laut. Naik apaan enaknya? Udah. Naik pesawat aja apa? Serem juga, ya enggak? Ya Allah, teman-teman sekalian. Jangan kabur naik laut, jangan kabur naik udara, jangan kabur naik darat.
naik sepeda. Gitu. Jadinya intinya adalah jangan kabur. Masuk kamar mandi aja. Nangis di kamar mandi. Akhirnya kemudian, saudaraku sekalian, kata ini pasti ini ada istri kabur dari suaminya atau budak kabur dari tuannya. Budak kabur dari majikannya. Ini kayak gini nih kondisinya nih. Nabi Yunus begitu dibilang ada budak kabur dari tuannya, budak kabur dari majikannya, Nabi Yunus baru kemudian ngeh. Saya nih kayaknya kabur dari perintah Allah untuk berdakwah di Nainawi. Karena dia kan diperintahkannya di Nainawi, tapi kemudian di jalan gitu. Karena punya pikiran sendiri bahwa kalau saya berdakwah di tempat lain, barangkali mereka akan mendengarkan dakwahan saya. Saudaraku sekalian, akhirnya kemudian Nabi Yunus bilang, kayaknya saya nih panah koda. Oh enggak, kamu kan bukan budak, pasti bukan kamu wahai Yunus. Udah gini aja biar adil, masing-masing silakan nulis namanya di atas. Ya saya nggak tahu masa itu apa kertas apa-apa, pokoknya kemudian ditulisin masing-masing. Jadilah mereka semuanya masing-masing nulis, kemudian ditaruh di atas sebuah undian untuk kemudian dibukain gitu. Di kocok, set, buka. Yunus bin Matta. Kata Nabi Yunus, apa saya bilang? Siap-siap Nabi Yunus. Tunggu. Kayaknya bukan kamu nih Yunus. Kamu kan orang baik, orang soleh gitu ya. Dan kamu juga bukan budak. Salah nih kayaknya nih. Coba ulang lagi. Masukin lagi namanya Nabi Yunus. Kocok lagi. Set. Keluarin. Set. Dibuka kemudian. Yunus bin Matta. Itu Allah sambilan lagi dikocok-kocok nih, Allah utuskan Hud. Apa tuh Hud? Paus. Siap-siap. Jalan nih pausnya nih. Set. Itu paus biasanya ndekem aja di dalam perut bumi, daratan. Gedenya, waduh, gede bener dah. Rumah kita berapa kali? Kocok lagi deh, biar mastiin 3 kali ganjil. Walaupun udah 2 kali kan keluar Yunus bin Matta, artinya keluar siapapun kan tetap Nabi Yunus yang terbanyak. Dikocok lagi, masukin lagi, set, Yunus bin Matta. Pas ikannya udah deket sama kapal. Nabi Yunus kemudian, siap dibuang ya Nabi Yunus. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Set, gitu kan. Diongkang Nabi Yunus, dibuang Nabi Yunus ke lautan. Begitu pas Nabi Yunus buang ke lautan, Allah persiapkan tempatnya. Teman-teman saudara sekalian, gak ada sesuatu yang gak diatur sama Allah SWT. Itu kemungkinannya 1 per berapa juta tuh. Ada orang pas dibuang ke lautan, pas ikan buka perutnya, buka mulutnya. Kemungkinannya 1 per berapa juta teman-teman saudara sekalian. Ada berapa banyak orang tenggelam di lautan? Siapa yang kemudian masuk ke dalam perut ikan? Nggak ada kecuali Nabi Yunus. Karena memang teman-teman saudara sekalian, ini masalahnya bukan apa yang diatur sama manusia, tapi apa yang diatur oleh Allah. Tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Kita hanya perlu melakukan respon yang terbaik dalam segala urusan. Makanya ada ulama lagi jalan di pinggiran jalan, salah satu habaib ya, ulama yang habaib. Dia lewat di pinggir jalanan, pas ada perempuan di atas rumahnya nih, di tingkat rumahnya. Dia lagi baru habis makan ikan, baru habis masak ikan. Itunya kotoran-kotoran ikannya tuh, perut-perutnya ikannya, isi perut ikannya tuh, dia kemudian buang lewat jendela, nggak pakai lihat-lihat di bawahnya, gitu aja. Di antara seluruh rombongan yang kenanya sama Habib ini nih, coba luar biasa nggak sih? Rombongan banyak gitu ya, yang kenanya pas kena Habib ini, masya Allah.
Amisnya kayak apaan tuh? Ya Allah, belakang murid-muridnya lihat ke atas, gak punya akal. Perempuan gak punya otak. Makanya kalau mau ngelemparin apa-apa tuh ngeliat ke bawah, berteriak-teriak di bawah. Dia ngeliat, si perempuannya. Tapi teman-teman saudariku sekalian, itu berapa banyak kemungkinannya kayak begitu? Gak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Habibnya sendiri nih, begitu ketumpahan kayak begitu, langsung ngomongnya kayak begini nih, alhamdulillah, makasih ya Allah. Murid-muridnya, Bib, makasih gimana Bib? Katanya beliau seperti ini badan yang mestinya kena api neraka maksudnya, karena banyaknya dosa. Kalau kena air amis kayak begini doang, alhamdulillah. Keren gak tuh? Kesabarannya luar biasa, bener gak? Ini orang-orang yang menyadari bahwa gak ada sesuatu terjadi kecuali Allah yang punya aturan. Teman-teman sekalian, Nabi Yunus begitu kemudian masuk begini, dilempar, masuknya ke dalam perut ikan, blebok sampai berada dalam perut ikan. Saudara sekalian, kebayang gak sih berada dalam perut ikan tuh lampunya ngidupinnya di mana saklarnya? Kebayang gak di dalam perut ikan, meski seluas apapun perut ikan tersebut, mampukah mengendalikan diri buat jalan, buat duduk, buat tidur? Gak ada. Nah di dalamnya kan banyak air. Belum lagi kalau dia habis makan, habis sarapan, yang masuk itu kan tinggal tulang-tulang. Allah, kena ke perutnya Nabi Yunus, kena ke kakinya, ya ampun, saya gak bisa bayangin kayak apa rasanya berada dalam perut ikan. Masya Allah, Masya Allah. Nabi Yunus dari yang nyalah-nyalahin diri sendiri, dari yang kemudian ya Allah meratap-ratapi diri, sampai kemudian berada dalam pemahaman La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Tidak ada pengatur apapun kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illa anta. Gak ada Tuhan kecuali Engkau, gak ada yang ngatur semesta kecuali Engkau. Engkau semua yang punya urusan. Subhanak, maha agung Engkau ya Allah. Yang salah saya, inni kuntu minadh dhalimin. Inni kuntu minadh dhalimin. Engkau kemudian memberikan kepada saya hal yang seperti ini. Ya Allah, terima kasih. Maafkan saya. Ini semua disebabkan karena kesalahan saya. Saya yang meninggalkan kaum saya yang ninggalin kaum saya. Engkau semua yang punya urusan. Maha agung, maha benar, maha mulia Engkau ya Allah. Saya yang hina, saya yang dina, saya yang memutuskan segala sesuatu sesuai dengan akal pikiran saya. Teman-teman saudaraku sekalian, jadikan ini sebagai prinsip dalam hidupmu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ada hikmah dalam setiap keputusan Allah. Ada anugerah dalam setiap musibah yang Allah berikan dalam hidupmu. Dan kita seringkali tidak tahu yang mana yang musibah, yang mana yang berkah. Kita yang seringkali nggak tahu mana yang seharusnya disyukuri dan mana yang seharusnya kita tangisi. Kita yang seringkali nggak paham. Maka dalam segala urusan ucapkanlah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus saja kayak gitu. Nabi Yunus terombang-ambing dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini katanya Allah Subhanahu wa taala, keadaannya Nabi Yunus nih. Gham namanya. Fanajainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Saudaraku sekalian, beberapa waktu yang lalu saya ada mengisi kajian di Singapura dengan tema mengatasi depresi. Mengatasi depresi. Sebenarnya orang mukmin tuh nggak akan kena depresi meski apapun. Kenapa? Sebab Allah telah menjadikan solusi dari semua permasalahan. Tinggal kita lihat aja di dalam Al-Quran. Allah udah kasih tahu kok gitu. Muslim tuh anti depresi, mukminah anti depresi sebenarnya. Allah tuh ngasih tahu dalam Al-Quran
ada 3 tingkatan kesulitan, ada 3 tingkatan kesedihan. Teman-teman sekalian, ada yang namanya huzn. Huzn itu, huznun. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Hazan atau huzn itu teman-teman sekalian yang saya muliakan, kesedihan yang kita tahu penyebabnya. Sedih karena orang yang kita cintai pergi. Sedih karena apa yang kita harapkan tidak terjadi. Sedih karena apa yang kita takutkan terjadi. Sedih karena kita dibohongi, dihianati oleh orang yang kita sayangi. Gitu ya. Sedih. Kesedihan yang seperti ini ada penyebabnya. Kita tahu sebabnya. Sehingga kalau sebabnya itu hilang, udah tuh, kita nggak sedih lagi. Itu namanya adalah huzn. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau huzn terjadi gimana? Tinggal kita balikin aja kepada Allah dengan memahami inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu miliknya Allah, dan yang menjadi miliknya Allah harus kembali kepada Allah. Kita tidak pernah memiliki sesuatu, kita hanya dititipi. Maka ketika sesuatu yang dititipi tersebut harus pergi dari kita, kembalikan ia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpikir insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala akan lebih baik lagi. Mau diambil di sisi Allah, mau diserahkan kepada yang lain, kan begitu ya? Mungkin itu adalah jadi jalannya. Barengan tinggal sama suami, kemudian kapan hari suami menceraikan kita dengan menikah dengan janda sebelah rumah. Udah deh, barangkali bersama dengan perempuan tersebut suami kita menjadi lebih baik, janda itu menjadi lebih baik, dan kita ketika tidak bersamanya mungkin lebih baik. Gitu aja. Kita pahami makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, itu namanya huzn. Ada lagi yang namanya ham. Tahu ham? Ham itu kesedihan yang menumpuk sampai kita nggak tahu lagi mana hal yang sebenarnya membuat kita sedih. Sedihnya tuh sampai nggak ketahuan lagi gitu. Kesedihan yang menumpuk. Bisa jadi ini adalah dari huzn yang kita tidak kelola dengan baik. Huzn yang tidak kita kelola dengan bijak, sehingga akhirnya menumpuk menjadi ham. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, nih kok udah ham nih, udah mulain bahaya nih. Sebaiknya carilah solusi. Kalau kamu udah sedih aja gitu, bawaan kalau ditanya kamu nih sedih kenapa? Udah pokoknya sedih gitu saya. Kamu sumpek kayak gitu tuh kenapa? Nggak tahu saya kenapa. Pokoknya saya sumpek deh, belum lagi masalah ini, masalah itu banyak bener gitu, numpuk. Nah ini udah depresi nih teman-teman saudara sekalian. Penyebab depresi udah tingkatannya sudah bukan huzn lagi, tapi makanya memang harus dikelola dengan baik. Dari mulai huzn tadi ini harus dikelola dengan baik, sebab kalau enggak akan menjadi kepada ham. Ada juga orang yang memang dikasih ham sama Allah Subhanahu wa taala, kasih sedih aja bawaan gitu ya. Nah ini juga harus dikelola teman-teman saudara sekalian. Kelolanya dengan apa? Dengan selalu berzikir. Sebab tuh hati yang sedih, hati yang sedih, yang ham tadi ini, ham itu jatuhnya di hati kan. Nah ham ini bisa terkikis pelan dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Ingat Allah tiap waktu, hadir di majelis-majelis yang membuatmu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti di majelis kita ini, alhamdulillah. Dari tadi yang kita ingetin siapa? Allah. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, kemudian hadiri majelis-majelis zikir, itu tuh yang bisa ngilangin depresi, itu yang bisa menghilangkan ham yang ada dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, kemudian si ham tadi ini kalau dibiarkan kemudian naik menjadi gham. Saudara sekalian, atau ada juga orang yang langsung dikasih keadaannya langsung gham. Tapi sih kalau model kayak kita insyaallah enggak ya. Kalau keadaannya kayak Nabi Yunus tuh, jadi Nabi Yunus nih asalnya nggak kenapa-napa, kemudian Allah langsung beradakan dia dalam kondisi gham. Gham itu
kesedihan yang sudah enggak ketahuan lagi, atau udah memang datangnya waktu per waktu, menit per menit, dan tidak bisa berbuat apa-apa dalam kesedihan tersebut. Udah enggak ngerti lagi mau ngapain. Berada dalam perut ikan, teman-teman sekalian, mau ngapain coba? Kita kan kalau lagi susah-susah, ini kayaknya ngeteh gitu enak. Ini Nabi Yunus caranya ngeteh gimana? Ini kayaknya ngopi enak nih. Gimana ceritanya gitu? Cewek-cewek tuh banyak yang kalau lagi susah-susah makan nih bakso atau belanja nih. Coba Nabi Yunus gimana coba jalan keluarnya? Bahkan sekedar untuk yang ngobrol sama temen, gimana ceritanya, siapa yang mau diajak ngobrol sama Nabi Yunus gitu? Masya Allah, luar biasa bener ya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Nabi Yunus adalah zikrullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahkan pikirannya Nabi Yunus nih teman-teman sekalian, enggak lagi pakai mulut, akan tetapi sudah pakai hati, pakai ruh. Kebayang kayak apa pikirannya Nabi Yunus kalau pakai mulut? Enggak bisa dalam perut ikan kok. Hatinya aja yang terus-terusan. Ya Allah, Engkau yang punya urusan. Maha agung Kau ya Allah, enggak ada yang pernah salah dalam keputusan-Mu. Sayanya yang salah ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, inni kuntu minadh dhalimin gitu. Teman-teman saudaraku sekalian, ada yang bilang Nabi Yunus di dalam perut ikan sepanjang 40 hari. Ada yang bilang lagi sampai 6 bulan. Ada yang bilang, ini ulama-ulama beda-beda pendapat. Kenapa bisa beda-beda pendapat? Sebab nggak ada yang hadir waktu zamannya Nabi Yunus. Nggak ada yang ikutan di perahunya Nabi Yunus waktu itu ya. Jadi mereka beda-beda pendapat gitu. Ada yang mengatakan sekian, ada yang mengatakan sekian. Namun hampir semua ulama mengatakan bahwasanya ketika Allah SWT kemudian mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, semua mereka sepakat bahwasanya Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan tersebut pada tanggal 10 Muharram. Jadi katanya malaikat-malaikat, ya Allah, kami kok dengar suara zikir tapi nggak ketahuan di mana orangnya gitu. Katanya Allah, itu adalah suara hambaku Yunus dari dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fanajjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Karena banyaknya zikirnya, karena nikmatnya ruhnya dalam berzikir, kami selamatkan Yunus dari gham. Kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami selamatkan hamba-hamba kami yang baik. Teman-teman saudara sekalian, ikannya dibikin mual. Waduh, cari daratan, memuntah. Sampai kemudian ketemu daratan, dia muntahin, wah, keluarlah isi perutnya, dan termasuk diantara isi perutnya tersebut adalah Nabi Yunus. Sampai kemudian dia mendarat di atas daratan. Teman-teman saudara sekalian, Nabi Yunus nih gerakin tangannya nggak bisa, lemesnya luar biasa. Dikirain makan boro-boro 4 sehat 5 sempurna. Di dalam perut ikan nggak makan apa-apa. Iya kan ya, jadi benar-benar nggak ada tenaga, nggak ada energi, nggak ada kekuatan apa-apa. Apa yang kemudian Allah masih kepengenin Nabi Yunus hidup nih, tapi dengan badan yang seperti itu, lemahnya kayak begitu nih, mesti dikasih rizki dulu nih. Apaan rizkinya? Fambatnahu syajaratan min yaqtin. Ini juga ngajarin kita, jangan pernah takut urusan rizki. Kamu tidak benar-benar mencari rizki, rizki yang akan mendatangimu. Kita tidak mendatangi rizki teman-teman, tapi rizki yang akan mendatangimu. Yakinlah itu, kamu hanya perlu menjemputnya dengan cara-cara yang halal. Gak usah khawatir perkara rizki. Fa'ambatnahu syajaratan min yaqtin. Nabi Yunus gak bisa menggerakkan bahkan tangannya, akan tetapi kami kata Allah SWT, hidupkan untuknya satu buah semacam belewa, semacam labu, sajaratan, satu pohon, min yaktin, dari pohon yaktin, semacam buah-buahan labu, belewa tadi ini ya, melon kayak begitu. Itu dihidupkan, set, besar banget, pas di depan mulutnya Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus begitu sadar, set, buka mata pelan-pelan, kan perih itu ya. Habis berapa hari dalam perut ikan gak lihat cahaya apapun. Teman-teman saudara sekalian, begitu kemudian buka matanya, pas depan mulutnya sini nih, buah tersebut.
dijilat-jilat sama Nabi Yunus, kemudian digigit-gigit sama Nabi Yunus, kemudian makan, kemasuk makanannya, mulain ada tenaga sampai kemudian bisa duduk dihabiskan buah tersebut. Rizki dari Allah Subhanahu wa taala akan datang kepadamu selagi engkau masih akan ditetapkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi belum mati rizkinya pasti akan sampai. Tenang aja. Ngapain sampai segala sikut sana, haram sana, sini, suap segala macam kamu lakukan? Toh rizkinya memang yang akan sampai padamu pasti akan sampai. Bahkan Nabi Yunus sampein ke mulutnya. Tenang aja. Nggak usah segitu khawatirnya terhadap urusan rizki, sampai halal, sampai haram-haram diterjang ya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, nah itu pada saat kemudian Nabi Yunus bangun, wah tuh pas tanggal 10 Muharram, kemudian dia balik, nih saya ada di mana nih? Ternyata ada di Nainawi. Balik lagi, kemudian berdakwah lagi dan kemudian berimanlah kaumnya Nabi Nuh, Nabi Yunus sesudah kesabaran beliau menghadapi mereka tersebut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah karuniakan kepada kita kesabaran seperti mana dikaruniakan kesabaran oleh para nabi-nabinya Allah. Semoga Allah kabulkan segenap hajat, muliakan segala urusan. Ala hadiniyah bi kulli natin salihah jami'ah syamilah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan teman-teman saudaraku sekalian, mohon maaf harus segera beranjak dari majelis ini. Bukan gak cinta, bukan gak sayang, tapi dari tadi saya liatin udah handphone saya tuh panggilan tak terjawab, nggak tahu berapa itu orang yang punya acara sekarang ya. Jadi mohon maaf, langsung pamit, langsung undur diri.